Halo, perkenalkan saya Wahyu Novitasari. Di sini saya akan memaparkan terkait analisis penerapan standar dan strategi keamanan informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security. Nah, mengapa keamanan informasi itu menjadi penting di DJP? Karena DJP sendiri itu mengelola data strategi seperti NIK, NPWP, SPT, pembayaran wajib pajak, terus data pegawai DJP itu sendiri. Informasi tersebut harus dijaga berdasarkan tiga prinsip utama, yaitu kerahasiaan agaranya dapat akses pihak berwenang, keutuhan agar data tetap akurat, serta ketersediaan agar sistem dapat digunakan ketika dibutuhkan. Nah, landasan standar dan regulasi di sini didukung oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang pertama, Peraturan BSSN tentang Keamanan SPBE, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan SPBE Kementerian Keuangan, Kebijaksanaan SMKI Kementerian Keuangan, dan Kebijakan Pengelola Keamanan Informasi DCP. Dengan demikian, keamanan merupakan kewajiban hukum, kedinasan, dan kelembagaan. Nah, analisa penerapan untuk saat ini, fondasi kebijakan yang telah tersedia melalui kebijakan, kewajiban menjaga rahasia jabatan, pengelola TIK, dan sosialisasi Cleandex. Hal yang perlu diperkuat adalah meninjau hak akses, keseragaman kepatuhan antar unit, klasifikasi informasi, dan pengawasan terhadap pihak ketiga. Dan tantangan utama bukan hanya ketersediaan aturan, tetapi konsistensi pelaksanaan dan berupa ancaman luar, yaitu phishing, malware, ransomware, penyalahgunaan akses internal, dan eksploitasi aplikasi. Keamanan perlu diterapkan secara berlapis-lapis, meliputi tata kelola, pengendalian akses, sumber daya manusia, keamanan fisik, keamanan teknologi, serta pertahanan organisasi. Keenam lapisan ini harus saling mendukung karena kelemahan pada satu lapisan dapat membuka peluang terjadinya insiden. Nah, di sini adalah peta resiko prioritasnya. Resiko utama menimbulkan kebocoran data wajib pajak, penyalahgunaan akses internal, phishing, malware, atau ransomware, gangguan aplikasi, serta kehilangan perangkat atau dokumen. Prioritas mitigasi adalah autentikasi berlapis, pembatasan hak akses, enskripsi, pemantauan aktivasi, pembaruan sistem, pencadangan, dan respon insiden yang cepat. Nah, peran pegawai dalam pengamanan sehari-hari itu adalah setiap pegawai berperan dalam menjaga keamanan informasi, gunakan akun pribadi, kunci layar saat meninggalkan meja, periksa penerima sebelum mengirim dokumen, simpan dokumen sesuai klasifikasi, dan segera laporkan dugaan insiden. Hindari berbagi kata sandi, menggunakan akun pribadi untuk data kedinasan, membuka tautan mencurigakan, atau meninggalkan hasil cetakan di atas printer. Nah, peta jalan peningkatan dalam jangka pendek eh, dapat dilakukan inventarisir aset, peninjauan akses, sosialisasi simulasi phishing, pergunjian backup, dan jangka menengah, terapkan klasifikasi informasi, integrasi akses, pemantauan log, audit, dan evaluasi vendor. Dalam jangka panjang, kembangkan zero trust, security, dan privacy by design, otomatisasi, deteksi, serta peningkatan kompetensi pegawai. Nah, indikator keberhasilan di sini dapat diukur cakupannya dari pelatihan pegawai itu 100%, sistem kredit memakai MFA itu 100%, hak akses di revenue tepat waktu itu lebih besar dari 95%, waktu deteksi dan pemulihan, uji pemulihan backup berhasil 100%, temuan audit ditutup tepat waktu itu lebih dari 90%. Nah, kesimpulannya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki fondasi regulasi dan kebijakan keamanan informasi, fokus perbaikan, perubahan diarahkan pada pengendalian akses, kesadaran pegawai, perlindungan data, pemantauan dan ketahanan layanan. Keamanan informasi merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga kepercayaan wajib pajak dan keberlangsungan administrasi perpajakan. Kebersihan dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.